Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Basarnas lakukan evakuasi WNA yang terjebak di tebing Pantai Atuh. Turis wanita asal Jerman yang telanjang bulat di pementasan tari di Ubud masih diperiksa kejiwaannya di RSJ Bangli. Kami ajak Anda untuk berwisata melihat rumah tradisional Bali kuno berumur ratusan tahun di Sangeh, Badung. Kabupaten Badung selain memiliki objek wisata alam, juga memiliki kawasan wisata rumah tradisional Bali kuno di Desa Sangeh, Abian Semal. Rumah Bali kuno ini berkonstruksi bahan alami bernama Pondok Jaka, dikembangkan oleh kelompok warga Sangeh sejak tahun 2015. Konstruksi bangunan yang menggunakan teknik tradisional dapat dijadikan pembelajaran. Rumah ini merupakan peninggalan salah satu keluarga di Sangeh dan sudah berdiri sejak 200 tahun silam. Setelah ditinggal pemiliknya, rumah itu kemudian dikelola oleh pengembangan wisata outbound di sekitarnya. Kunjungan di Pondok Jaka, memang kita mulai tahun 2015, ya, itu kita melihat ada bangunan tradisional yang terbengkalai, tidak diurus. Nah, sehingga kami membentuk kelompok dan memang ada kelompok STA, Sangeh Tradisional, itu kami patungan untuk mempertahankan pondok ini sebagai tambahan tempat atau tempat rekreasi, tempat wisata di Desa Sangeh, karena Desa Sangeh merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Badung. Kunjungan yang lebih gini domestik, yaitu ya kalau mancanegara jarang gitu. Kami di samping mengembangkan ini selaku tempat rekreasi, sebagai tempat edukasi, sehingga masyarakat Bali umumnya saat sekarang kan sulit melihat seperti apa bangunan kuno itu, sehingga ini ada masih terwujud dan banyak juga mahasiswa khususnya teknik bangunan, arsitek itu biasanya berkunjung ke sini sebagai referensi. Pengunjung dapat melihat suasana rumah Bali tempo dulu yang jarang ditemui di beberapa daerah di Bali. Memasuki halaman rumah ini, bebatuan kali terlihat menghiasinya. Ada 4 bangunan bernuansa kuno dengan pol-polan tanah liat sebagai pelesteran dindingnya, serta lantainya masih tanah liat. 4 bangunan tersebut terdiri dari balai dangin di sebelah timur untuk aktivitas keagamaan. Di sebelah selatan berdiri dapur lengkap dengan tungku berbahan tanah liat. Balai sebelah barat bernama Balai Dau, berfungsi untuk menaruh alat-alat pertanian. Serta bangunan di utara bernama Balai Daja memiliki fungsi sebagai tempat tidur keluarga. Bangunan Balai Daja inilah bangunan tradisional yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Yang membuat tertarik tempat ini masih menggunakan style-style yang kuno gitu. Jadi kalau di masa sekarang mencari tempat yang unik itu untuk feed foto Instagram gitu, ini menjadi yang sangat menarik gitu. Bangunan yang sudah lama itu membuat foto menjadi lebih indah. Untuk
bangunan ini sangat bagus untuk generasi muda karena juga banyak hal-hal arsitektur yang bisa dipelajari di sini gitu, mulai dari bangun ruang, bagaimana bentuk arsiteknya gitu, dan bahan-bahan yang digunakan juga bisa dipelajari untuk untuk generasi-generasi muda gitu. Jadi bisa juga objek ini bisa dijadikan edukasi juga Ya, bisa objek ini juga bisa dijadikan untuk edukasi. tempat edukasi ya. Karena memang tempat ini sangat langka untuk dijumpai di zaman yang milenial zaman sekarang ini. Oke, karena pertama ini kan kayak saya tahunya cuma di sini aja yang kayak gini. Jadi karena saya sebagai generasi muda juga, jadi saya tahu oh Bali Daja tuh kayak gini, Bali Belau tuh kayak gini. Terus saya juga belum pernah, di belakangnya kan ada dapur kuno gitu, kayak istilahnya kayak bahasa Bali itu bungut pawon gitu. Saya kan karena generasi milenial gitu kayak jarang banget ketemu sama bungut pawon cara. Terus kayak masih make kayu bakar untuk buat apinya gitu. Jadi itu sih bikin daya tarik sendiri buat pengunjung juga. Di sini juga tempatnya juga bersih, terus nyaman juga di sini. Kayak parkirannya luas misalkan gitu. Parkirannya luas, terus kebersihannya juga dijaga banget. Apalagi juga ini kan rumah-rumah kuno ya yang misalkan emang kayak alami banget, kayak misalkan ini masih pakai tembok yang Tanah liat ya. Ya, tanah liat itu, jadi kelihatan alami banget. Para pengunjung hanya dikenai biaya donasi saat mengunjungi objek wisata ini. Sebagian besar pengunjungnya wisatawan domestik. Pemerintah diharapkan dapat menggelontorkan bantuan dalam upaya pemeliharaan serta perawatan karena objek ini selain untuk wisata juga dijadikan pengambilan untuk keperluan dokumentasi seperti film pendek sampai tempat prawedding. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Selain diolah menjadi tempe dan tahu, kedelai juga bisa menjadi bahan pembuatan susu. Usaha pembuatan susu kedelai ini antara lain berlokasi di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng. Sejak subuh, puluhan karyawan di tempat ini sudah mulai bekerja membuat susu kedelai. Kedelai impor yang sudah direndam sekitar 10 jam, kemudian di blender untuk dicari sarinya. Sari kedelai selanjutnya direbus dengan ditambahkan garam serta larutan gula tebu murni yang sudah diisi daun pandan. Setelah direbus, susu kedelai kemudian dikemas ke dalam botol dan siap dijual. Saya dari sales di BDI, terus sambil jual kedelai yang bikin itu tante saya. Karena dia sudah tua, terus saya lanjutin buat sendiri, jadi owner sendiri jadinya. Mbok yang lanjutkan. Ya. Karyawan semua yang di rumah bikin sih 10 orang. Kalau sales sudah 12 orang. Tempat usaha ini bisa memproduksi 1.400 botol susu kedelai per hari. Dari usaha ini, Murniasi bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kini, ia mempekerjakan 10 orang karyawan bagian produksi dan 12 orang tenaga pemasaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Perajin sanggah berbahan pasir Bendele di Badung mengeluhkan sepinya pesanan. Kondisi ini dirasakan perajin di wilayah Desa Pendarungan Mengwi. Sepinya pesanan telah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19 hingga saat ini. Turunnya penjualan diperkirakan akibat masih rendahnya daya beli masyarakat. Kalau dulu ordernya paling banyak itu 3 kili 3 pelingih itu harus bisa selesai 3 pelingih itu dalam 1 bulan. 1 bulan ya. Ya. Berarti ada mungkin dalam setahun mungkin ada 4-5 berarti Pak pesan ya Pak ya? Iya, kalau setahun sampai puluhan Pak. Puluhan ya? Iya. Itu sangat pemerajan Pak ya? Iya.
bisa lengkap dengan penyengkarnya, dengan apit surahnya gitu. Oke, berapa tenaga Bapak bekerja dengan Kalau dulu sebelum pandeminya sampai 15-an Pak. sekarang Pak? Sekarang Pak paling gini 4 orang gitu. Sekarang berapa Pak pesanan yang datang Pak dalam setahun? Kalau 2, 3, dalam setahun ini setelah pandemi Pak? setelah pandemi paling berapa itu ya Pak? Kurang lebih dua orderan. Oh, Ya, dua lokasi lah itu. Jadi sangat-sangat menurun Pak ya? Ya, sangat sekali. Terus menghadap itu seperti apa Pak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pak? Saya sampai kini ikut kuli bangunan, jarang sekali gitu. Jadi nyambi Pak ya? Ya, Ini, ke sawah gitu. Iya. Sebelum pandemi, perajin bisa mengerjakan puluhan sangga atau pelinggih per tahun. Namun kini mereka hanya mendapat pesanan 2 sangga per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja sebagai kuli bangunan atau menggarap sawah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.